Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terima Ardika, Stambuk 083 2019 0191, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang tugas dari metode penelitian agribisnis. Judul proposal: analisis tingkat minat petani jagung dalam peminjaman modal di Desa Swadaya, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Yang pertama, pendahuluan. Permodalan di bidang agribisnis memiliki peran penting dalam pengembangan dan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian. Permodalan berkaitan dengan penyedia modal yang dilakukan oleh petani sebagai modal usaha, penggunaan modal, serta bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan modal yang tersedia. Jagung merupakan sumber karbohidrat terpenting kedua setelah padi. Sebagian besar hasil tanaman digunakan untuk pangan dan pakan ternak. Hal ini dilakukan oleh perkembangnya sektor peternakan, khususnya industri pakan yang membutuhkan bahan baku jagung, serta industri produk makanan olahan yang menyebabkan permintaan jagung dalam negeri meningkat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses peminjaman modal terhadap petani jagung. Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi minat petani jagung dalam meminjam modal. Tiga, bagaimana tingkat minat petani jagung dalam peminjaman modal. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis proses peminjaman modal petani jagung di Desa Swadaya, Kecamatan Liburan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani jagung dalam peminjaman modal di Desa Swadaya, Kecamatan Liburan. Yang ketiga, menganalisis tingkat minat petani jagung dalam meminjam modal. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Petani adalah seorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, yaitu usaha tani. Usaha tani diartikan juga berbagai macam ilmu yang mempelajari berbagai macam usaha tani, mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu yang tertentu. Yang ketiga, yaitu jagung. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan aneka biji dari berbagai aneka rumput. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting selain padi dan gandum. Yang keempat adalah peminjaman modal. Peminjaman modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Harta benda, uang dan barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu kekayaan. Yang kelima, yaitu pengepul. Pengepul adalah suatu orang yang melakukan pengumpulan dan peminjaman modal di suatu tempat. Pengepul di sini ada dua, yaitu yang pertama merupakan hasil usaha sendiri, yang kedua itu mempunyai gudang sendiri. Selanjutnya, kerangka konseptual penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengetahui bagaimana minat dan perilaku usaha tani dalam meminjam modal terhadap pihak peminjam modal. Pihak peminjam modal pada Desa Swadaya, Kecamatan Liburan, yaitu para pengepul, sehingga ditemukanlah teori yang berkaitan dengan hal tersebut. Hipotesis penelitian. Proses peminjaman yang terjadi di Desa Swadaya berjalan dengan cukup baik.
Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam peminjaman modal adalah faktor kepribadian dan psikologi. Yang ketiga, tingkat minat peminjaman modal oleh petani ada pada kategori sedang. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Desa Sodaya, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Adapun waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, yaitu Oktober hingga November 2021. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah petani jagung yang ada di Desa Sodaya, Kecamatan Liburan, yaitu sekitar 100 petani jagung. Dalam penarikan sampel ini menggunakan metode simple random sampling adalah subjek dari populasi statistik, di mana setiap anggota subjek memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Metode sampling ini menurut Investopedia dimaksudkan untuk menjadi representasi kelompok yang tidak biasa. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Data primer yang diambil yaitu hasil wawancara dilakukan pada petani yang melakukan peminjaman modal kepada pengepul. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan sumber lain yang telah ada sebelumnya dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk teks, karya tulis, buku, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengumpulan data menggunakan kuesioner, melakukan observasi, melakukan wawancara. Selanjutnya, analisis data rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah digunakan analisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu dilakukan penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, serta akurat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.